Selamat malam Bapak Ibu, senang sekali rasanya hari ini kita bisa beribadah kembali di tengah minggu ini, di bulan yang baru ini. Tanpa terasa, sudah hampir 6 bulan lebih kita selalu beribadah secara online. Namun, Tuhan masih berikan kita hati, Tuhan masih berikan kita kekuatan, Tuhan masih berikan kita kesehatan. Bahkan yang terutama, Tuhan masih memberikan kita kerinduan untuk sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama merenungkan akan setiap pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini. Lebih dalam lagi. Pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini menyatakan bahwa kita begitu merindukan Tuhan lebih dari apa. Satu hal yang kurindukan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Pakuwon yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dan saya berharap di tengah pandemi yang ada,
kita boleh tetap semangat, semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema, mata melihat, pikiran terbuka, tangan terulur. Mata melihat, pikiran terbuka, dan tangan terulur. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama. Meskipun secara online, kami percaya Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Meskipun secara online, kami juga percaya Tuhan tetap menaruh sukacita dalam hati kami, sehingga kami boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah online ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, untuk pewartaan sabdamu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan urapilah, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh mengingatkan kami semua untuk tetap menghadirkan kebaikan, menghadirkan cinta kasih kepada sesama kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lebih dulu menunjukkan teladan mengasihi, teladan peduli kepada manusia dan kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Satu perikop yang tidak asing bagi kita, yang menceritakan tentang orang yang buta sejak lahirnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab Yesus tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi."
Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tahun 2006 saya pernah melayani sebuah jemaat di Pulau Saparua di Maluku. Setelah beberapa hari saya di sana, saya mendapat informasi bahwa di pulau itu ada tempat pengasingan bagi para penderita kusta. Mereka diasingkan. Apa yang mereka alami? Dalam kehidupan bermasyarakat, mereka tidak diperkenankan berdekatan dengan warga. Mereka tidak mengenyam pendidikan, tidak boleh sekolah karena tidak boleh bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sehat. Mereka tidak bersekolah, mereka tidak punya bekal untuk bekerja, mereka tidak diperlengkapi dengan keahlian. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Saya perhatikan setiap sore hari menjelang pasar di sana itu tutup, mereka itu berjalan bersama, ya, mengelilingi, melewati pasar, dan kemudian memungut sayur-sayur yang jatuh, memungut ikan-ikan yang terjatuh ke tanah. Terkadang mereka juga menerima hasil sedekah dari orang-orang yang lewat. Atau mungkin juga ada penjual yang memberikan sedikit barang jualannya untuk
bahan makanan mereka. Saudara yang terkasih, tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi di gereja pun mereka diasingkan. Ketika kebaktian minggu, mereka punya spot duduknya tersendiri di pojokan paling belakang, dan tidak ada orang yang mendekati mereka, tidak ada orang yang menyapa mereka, apalagi menyalami mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kali saya tanya kepada pelayan di gereja sana, kenapa sih orang-orang kusta ini diasingkan? Dengan cepat dia menjawab, mereka itu adalah orang-orang hukuman Tuhan. Sontak saya kaget. Sebegitukah Tuhan menghukum orang-orang itu dengan sakit kusta? Sebegitukah Tuhan menghukum orang-orang itu sehingga mereka menderita? Dan kemudian akhirnya saya mencoba mencari tahu perihal pandangan masyarakat Indonesia terhadap penyakit kusta. Dan memang dalam penelusuran saya, betul bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar menganggap bahwa penyakit kusta itu adalah hukuman dari Tuhan. Penyakit kusta itu adalah kutukan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, hal ini juga yang terjadi pada zaman Yesus. Orang yang menderita kusta dianggap sebagai orang-orang yang dihukum Tuhan karena dosa mereka. Memang ada dasar ceritanya Bapak Ibu, ketika Miriam memberontak kepada Musa. Pada akhirnya Miriam kemudian dikasih tulah, dikasih hukuman, yaitu sekujur tubuhnya terkena kusta. Tetapi saudara yang terkasih, bukankah itu kasus by kasus, kasus demi kasus? Tidak semua penderitaan, tidak semua penyakit kusta itu karena Tuhan marah. Saudara yang terkasih, tidak hanya kusta, tapi juga kecacatan yang dialami seseorang dari lahir, ketika ia lumpuh, ketika ia tidak bisa mendengar, tunarungu, dan ketika dia tidak bisa melihat, maka itu juga dipandang sebagai hukuman Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah reaksi para murid ketika Yesus datang mendekati orang buta itu. Maka murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman masyarakat Yahudi pada saat itu, kalau ada orang yang kena kusta, kalau ada orang yang punya penyakit bawaan, cacat bawaan, wah ini pasti karena dosa orang tuanya kah, atau dosa leluhurnya kah, atau mungkin dosa dia sendiri. Dan para murid menanyakan hal itu. Tetapi menarik Bapak Ibu, Yesus menjawab apa? Yesus menjawab di ayatnya yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan terkadang dibiarkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan menghukum kita, tapi Tuhan ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaannya melalui pemulihan, melalui mujizat, melalui kebangkitan yang kita alami, melalui hal-hal yang baik itu, melalui pemulihan itu. Tuhan mau namanya dimuliakan. Kita ingat saudara yang terkasih, di dalam Yohanes pasal 2 ada sebuah pesta di Kana, dan mereka kehabisan anggur. Yesus tidak segera mengubah air menjadi air anggur, tetapi ada waktu ketika mereka panik, ketika mereka kehabisan anggur. Pemimpin pesta panik, Maria ikutan panik. Maka Yesus mengambil waktu jeda, dan disitulah ia menunjukkan kuasanya. Dan pada akhirnya nama Yesus dimuliakan oleh karena mujizat, oleh karena pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam pesta Kana itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara mengalami situasi yang tidak menyenangkan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Mari kita lihat bahwa Tuhan punya pekerjaan yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika ada orang menderita, jangan buru-buru kita menghakimi. Jangan buru-buru kita mengatakan Tuhan membenci mereka. Mereka tidak seiman dengan kita. Mereka tidak sesuku dengan kita. Wajar mereka dihukum Tuhan. Saudara yang terkasih,
kita harus menunggu. Tuhan pasti mau menyatakan sesuatu. Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui naik turunnya kehidupan yang dialami saya, orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian, dan juga dunia ini. Ketika pandemi ini terjadi, jangan lekas-lekas menghakimi, oh ini gara-gara ini, gara-gara itu. Tetapi mari kita tunggu. Tuhan pasti punya pekerjaan yang mau dinyatakan untuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, sama seperti orang buta ini. Ada waktu yang tepat ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, yaitu menyembuhkan orang buta itu. Mana mungkin orang buta bisa melek? Mana mungkin orang yang buta dari lahir bisa melihat begitu saja? Tetapi itu dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan pekerjaan Allah, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan kita lihat, saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 9, ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 9 yang ke-6 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nggak pakai operasi Bapak Ibu, nggak pakai donor mata, tetapi dengan ludah yang kemudian jatuh ke tanah, diaduk-aduk dan dioleskan ke mata. Orang buta itu sembuh. Saudara terkasih, bukan tanah, bukan ludahnya yang luar biasa, tetapi Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa bisa memakai apapun, media apapun, untuk memulihkan kehidupan kita. Ketika kita sembuh karena operasi, ketika kita sembuh karena didoakan oleh pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan, bukan operasinya yang luar biasa, bukan dokternya yang luar biasa, bukan pendetanya yang luar biasa, tapi Tuhan kita yang luar biasa, yang bisa memakai semua media, bahkan tanah dan ludah yang hina, ludah yang menjijikan, tanah yang menjijikan dan kotor, bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang itu melek matanya, ketika mujizat terjadi, ada kelompok-kelompok yang tidak suka, yaitu kelompok orang Farisi. Mereka tidak suka Yesus menyembuhkan orang buta itu dan menganggap bahwa kuasa yang dipakai oleh Yesus itu adalah kuasa jahat. Menganggap bahwa Yesus itu orang berdosa. Dia itu tidak layak untuk menyembuhkan atau melaksanakan mujizat. Apalagi, saudara terkasih, Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Tidak boleh orang bekerja di hari Sabat. Tidak boleh orang menyembuhkan pada hari Sabat. Saudara terkasih, memang ini pro dan kontra pada masa itu. Tetapi Yesus mau menunjukkan dalam bacaan-bacaan yang lain bahwa Sabat itu adalah waktu kita bersama dengan Tuhan, tapi juga waktu kita untuk mengasihi sesama. Jadi Sabat itu tidak boleh hanya untuk urusan vertikal saja, tapi juga Sabat adalah waktu untuk berbagi kasih bersama keluarga, bersama dengan sesama kita. Nah, saudara kasih, di sinilah Yesus berupaya untuk merombak kembali cara berpikir masyarakat Yahudi. Kalau Sabat itu ya diem, menang baik. Yang penting udah ibadah, udah diem aja, diem. Tidak boleh ngapa-ngapain. Padahal arti dari sabah artinya berhenti, betul. Kenapa? Karena bangsa Israel dulu waktu di tanah Mesir jadi budak. Tidak ada waktu mereka beristirahat. Tidak ada waktu mereka untuk beribadah. Makanya Tuhan kasih waktu hari Sabat, hari perhentian. Mereka berhenti dari pekerjaannya, karena waktu jadi budak non-stop kerja. Kamu harus berhenti. Tubuhmu harus beristirahat. Betul. Berhenti dalam artian istirahat. Tetapi juga memuji Tuhan di dalam ibadah kita. Tetapi juga ada waktu untuk kita bercengkrama dengan sesama kita. Waktu jadi budak di Mesir, boro-boro ngobrol dengan keluarga, duduk dengan keluarga, merayakan hari libur bersama keluarga, tidak bisa. Non-stop kerja. Dan disitulah Sabat diberikan, supaya mereka punya waktu untuk Tuhan, untuk istirahat.
dan juga untuk sesama. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi begitu membenci Yesus. Ketika saya dan saudara melihat bagian ini, maka kita melihat dan menyadari tidak semua orang suka dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak semua orang itu suka dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Namun hari ini kita mau belajar, jangan putus asa. Yesus tidak menyerah ketika banyak orang membenci dia, bahkan berniat untuk membunuh dia. Tetapi Yesus tetap semangat melakukan pekerjaan Allah. Bagaimana saya dan saudara? Ketika saya dan saudara melakukan perbuatan baik, lalu orang mencibir kita, orang menghina kita, orang kemudian menista kita, orang kemudian menjauhi kita. Jangan putus asa. Tetap semangat menabur kebaikan bagi sesama. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus melakukan hal yang baik, saya sangat tertarik dengan bacaan kita kali ini, khususnya kepekaan Yesus yang ditunjukkan di bagian awal bacaan kita. Bagaimana Yesus peduli dengan kesusahan sesamanya, bahkan di tengah rutinitas, di tengah kesibukannya. Yesus belajar untuk peka, memasang mata, membuka hati, lalu menggerakkan tubuhnya. Untuk apa? Untuk menolong orang yang membutuhkan. Kalau kita lihat di ayat yang pertama dalam bacaan kita, dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat. Bapak Ibu saudara terkasih, apa sih yang kita lakukan ketika kita sedang lewat? Ketika kita dalam perjalanan menuju ke sekolah mengantar anak-anak kita, ketika kita lewat menuju ke pasar, ketika kita lewat menuju swalayan, ketika kita lewat menuju gereja, ketika kita melewat menuju ke warung depan untuk membeli sesuatu, ketika kita berjalan kaki, kita lewat. Apa yang kita lakukan ketika kita sedang lewat? Menarik Bapak Ibu, ketika Yesus sedang lewat, dia tidak pasif, tetapi dia memasang mata, dia memasang telinga, dia membuka hatinya. Untuk apa? Untuk melihat kesusahan orang-orang di sekitarnya, untuk mendengarkan keluh kesahnya si orang buta ini. Untuk apa? Untuk memberikan perhatian, membuka hatinya. Betapa orang buta ini menderita, tidak hanya secara fisik, tetapi juga ia menderita secara psikis. Karena orang menganggap dia sebagai orang hukuman dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberi teladan kepada saya dan saudara. Tetap pasang mata, tetap pasang telinga, pasang tubuh kita. Untuk apa? Untuk beranjak, menolong mereka yang kesusahan. Ketika pandemi yang kita hadapi Bapak Ibu saat ini, saya dan saudara tentu banyak belajar banyak hal. Belajar bahwa kita ini kecil di hadapan Tuhan, yang oleh karena virus corona yang mungkin jutaan kali lebih kecil dari kita, tapi kita bisa kalah. Kita bisa jatuh dengan virus yang lebih kecil daripada tubuh kita. Kita nggak ada apa-apanya. Kita sangat lemah. Tetapi pandemi juga mengajak kita belajar bersyukur. Bersyukur kalau saya dan saudara masih punya tubuh yang sehat. Bersyukur kalau kita masih bisa makan. Karena ada banyak orang yang terpapar COVID. Ada banyak orang yang tidak bisa makan karena pekerjaannya terganggu, karena pemasukannya terganggu, atau mungkin dia di PHK. Kita bersyukur kita masih punya tubuh yang sehat. Kita bersyukur masih bisa makan. Meskipun kalau kita buka meja makan, Pak Daud isinya cuma tahu tempe. Bersyukur. Ketika kita masih bisa makan nasi, tahu, tempe. Kita bersyukur karena ada banyak orang yang tidak bisa makan sama seperti kita. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, pandemi mengajarkan kita apa? Mari kita peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama, memasang mata kita, memasang telinga kita, membuka hati kita, dan pada akhirnya kita beranjak untuk memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada mereka. Mungkin Bapak Ibu ketika naik ojek online, ya,
Lalu mungkin ojek online-nya mengeluh, aduh Pak, Bu, ya hari ini nih pendapatan saya nih, aduh minim. Baru Bapak nih yang saya tarik nih, baru Bapak yang saya bonceng nih gitu ya. Mungkin kita sering mendengar itu ya. Baru 1-2 orang nih termasuk Bapak yang saya angkut, yang saya bonceng. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya dan saudara dalam situasi itu, kita mendengar keluh kesahnya. Minimal kita bisa memberikan kekuatan. Mas, Tuhan pasti punya rezeki buat Mas. Tetap semangat Mas. Saudara terkasih, bukankah itu menjadi oase di tengah padang gurun yang sedang ia rasakan betapa susahnya mencari uang, mungkin hanya 10.000, 20.000, tapi susah benar. Dan dalam kesusahan, dia mendengar nasihat, mendengar semangat dari saya dan saudara. Ketika saya dan saudara punya uang lebih, boleh juga dong kita kasih driver ojol itu ya, kasih uang lebih. Kalau mungkin kita harus membayar 10.000, ya kita kasihlah tipsnya 5.000 ataupun 10.000. Ya mungkin sesuai terkasih buat kita mungkin 10.000, 5.000 mungkin ya bisalah kita miliki. Tetapi untuk mereka harus berpanas-panasan, mereka harus berjuang untuk mendapatkan 10.000. Sesuai terkasih, kita bisa memberikan perhatian, kita bisa memberikan dukungan, kita bisa memberikan juga materi. Sekali lagi saya ingatkan ketika khotbah tanggal 23 Agustus ya, saya menceritakan bagaimana GKI Pakuwon itu memberikan pelayanan kasih buat ojek-ojek online ya, buat warung-warung nasi supaya warung nasi itu boleh tetap survive dan makanannya itu kemudian bisa disalurkan juga ke ojek-ojek online ataupun tukang sampah, tukang pulung dan lain sebagainya. Sesuatu itu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Ketika banyak orang di situasi pandemi memikirkan diri sendiri, dan GKI Pakuwon memikirkan sekitarnya. GKI Pakuwon memasang mata, memasang telinga, memasang hatinya, dan juga memasang badannya. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan. Dan pada akhirnya, sama seperti Yesus, perbuatan baik itu menjadi kesaksian yang indah. Bukankah ini bentuk pekabaran Injil yang indah? Bukankah berita Injil berita sukacita, berita indah? Ketika ada orang yang kelaparan lalu kemudian kita memberi makan. Bukankah Yesus mengatakan itu dalam Matius 25? Apa yang kau lakukan bagi orang yang hina itu, engkau sudah melakukannya untuk aku. Saudara yang terkasih, mari kita belajar menyampaikan cinta kasih Tuhan, menyampaikan berita Injil melalui perbuatan baik kita. Sehingga saya dan saudara, baik sebagai pribadi, keluarga Kristen, gereja, kita boleh ikut ambil bagian di dalam pandemi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia bersama-sama. Saudara yang terkasih, tidak hanya materi, bagaimana kita juga memberikan dukungan ketika kita sebagai orang tua mendengar anak-anak kita jenuh dengan pembelajaran jarak jauh, harus menatap layar berjam-jam, membuat mereka letih, bosan. Mereka tidak bisa berjumpa dengan guru di sekolah, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, nggak bisa nongkrong istilahnya gitu ya. Dan di dalam situasi letih secara jasmani, secara mental, bagaimana sebagai orang tua, mari kita memberikan semangat. Nak, mama, papa yakin kamu bisa. Semangat ya, pasti ini akan berakhir. Pasti akan berakhir dan pasti pandemi ini berlalu. Dan kita bisa mengantar kamu ke sekolah. Kamu bisa sekolah, ketemu sama teman-teman kamu, ketemu sama guru-guru kamu. Bagaimana sebagai orang tua, ketika kita punya anak yang mengalami situasi ekonomi yang surut, ketika ia mengalami pengurangan gaji, ketika ia mungkin mengalami PHK, bagaimana kita sebagai orang tua, kita memberikan kekuatan, kita memberikan semangat, kita mengatakan sabar ya, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu. Kita doakan dia dan kita percaya Tuhan punya pekerjaan-pekerjaan yang akan dinyatakan melalui penderitaan yang dialami oleh anak-anak kita yang di dalam kehidupan sekolah maupun dalam kehidupan pekerjaannya mengalami sebuah gangguan.
Bagaimana juga ketika saya dan saudara sebagai pasangan, kita juga boleh memberikan semangat kepada pasangan kita yang mengalami situasi pekerjaan yang sulit. Ketika ia mengalami situasi yang tidak mengenakan, bagaimana kita boleh tetap memberikan dukungan, memberikan semangat, mendoakan dia, dan kita katakan tenang, Tuhan itu baik. Saya terkasih, biarlah ungkapan-ungkapan kepekaan kita ketika mata kita melihat dia menderita, ketika telinga kita mendengar keluh kesahnya, ketika hati kita membukakan diri kita untuk mendengarkan setiap keluh kesahnya, biarlah itu boleh dipakai Tuhan untuk menjadi semangat, untuk menjadi kekuatan bagi orang yang kita jumpai. Saudara yang terkasih, oleh karena itu, mari kita waspada. Ketika kita lewat, mari kita belajar dari Yesus. Tidak sekadar lewat, tidak hanya mata kita ke depan, ke tujuan kita mau kemana, mau ke gereja, ke sekolah, ke pasar, tidak. Tapi kita lihat kanan kiri kita. Kita pasang telinga kita, bukan dengerin gosip, bukan untuk kepoin orang, tapi bagaimana kita mau memasang mata, telinga, hati, seluruh panca indera kita untuk bisa merasakan sekitar kita. Apakah ada yang sedang bergumul? Apakah ada yang sedang merasakan kesusahan? Apakah ada yang sedang merasakan kesulitan? Apakah dia sedang menangis? Dan di dalam tangis itu, mari kita bantu dia untuk bangkit kembali. Dan kita boleh memberikan kekuatan sehingga dia bisa pulih kembali. Bukankah ini yang menjadi kesaksian bagi sekitar kita? Dan nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja GKI Pakuwon, untuk bisa mewartakan cinta kasih Tuhan, mewartakan Injil kepada semua makhluk, kepada semua orang apapun agamanya. Kita mau mewartakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Dan biarlah apa kebaikan yang kita lakukan, itu juga boleh menjadi kesaksian. Tidak heran banyak orang Kristen ketika melakukan kebaikan kepada seseorang, orang itu yang bukan Kristen menjadi percaya Kristus. Karena apa? Karena pekerjaan baik yang kita lakukan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, menutup renungan ini saya mau mengutip satu semboyan yang dimiliki oleh Gereja Bala Keselamatan. Ya, dia punya semboyan seperti ini Bapak Ibu. Heart, hati, heart to God, hand to man. Hati kepada Tuhan, tangan kepada manusia. Saudara yang terkasih, kita dipanggil tidak hanya urusan vertikal saja, tetapi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus belajar dari Yesus sendiri. Yesus punya waktu beribadah, Yesus punya waktu bersatu teduh, tapi Yesus juga punya waktu untuk sesama. Bahkan ketika ia lewat sekalipun, ia memasang matanya, memasang telinganya, membuka hatinya untuk mendorong tubuhnya beranjak memberikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang tersebut. Selamat menyalurkan cinta kasih Tuhan, selamat menjadi rekan-rekan sekerja Tuhan untuk dipakai Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami betapa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami itu luar biasa. Tuhan peduli dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga, merawat kami. Tuhan memasang telinga, Tuhan memasang mata, membuka hatinya untuk kami semua. Bapa dalam surga, mampukanlah kami supaya kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, kami juga boleh memasang mata kami boleh memasang telinga kami juga boleh membuka hati kami, sehingga kami boleh didorong tubuh kami untuk kami boleh melakukan kebaikan, menyalurkan cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini, mampukanlah kami untuk kami juga boleh peka, kami boleh peduli terhadap sekitar kami. Pakailah kami Bapa menjadi rekan-rekan sekerjamu untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang peduli terhadap kami, Tuhan yang mengasihi kami. Amin.
Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya mengajak kita untuk berdoa bagi bangsa ini. Kita juga akan berdoa bagi pertumbuhan jemaat GKI Pakuan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hari ini, di tengah-tengah minggu ini kami masih dapat dipertemukan untuk beribadah bersama ya Tuhan. Saat ini kami memperdoa bagi bangsa kami, bagi negara kami ya Tuhan, di tengah situasi pandemi corona yang terus tetap kami masih Tuhan izinkan untuk berada di dalamnya di tengah-tengah situasi ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang terus memikirkan untuk ditemukannya vaksin ini ya Tuhan, sehingga dapat mengatasi permasalahan bangsa ini dan juga permasalahan dunia ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus berikan kesehatan kepada mereka yang ada di garis terdepan di dalam menemukan vaksin ini, mengatasi permasalahan ini ya Tuhan. Tuhan yang limpahkan kesehatan kepada mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi ekonomi yang memiliki dampak yang kurang baik juga Tuhan akibat pandemi ini. Banyak sekali sektor usaha yang bahkan sampai tutup. Banyak sekali orang yang harus mencari jalan keluar mengatasi permasalahan hidup. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk kami semua dapat melewati kondisi ini sehingga kami dapat melewati bersama dengan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa bagi jemaat GKI Pakuan Tuhan. Kami orang-orang yang saat ini diizinkan untuk tetap berada, tetap bertahan di tengah situasi ini. Kiranya Tuhan yang tolong kami sehingga kami dapat mempertahankan iman percaya kami, sehingga iman kami tetap teguh. Kami memiliki hati yang terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan, hati yang terus bersemangat untuk menjadi berkat, menjadi seorang berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, berikanlah pertumbuhan, Tuhan yang berikan kepada kami kesatuan, sehingga kami dapat terus memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika kita berani meminta kepada Tuhan, berikanku mata ya Tuhan, untuk melihat orang-orang di sekelilingku. Ketika kita berani meminta, berikanku tangan ya Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Dan ketika kita berani meminta, Tuhan berikanku kaki agar aku bisa melangkah lebih jauh untuk memberitakan firman Tuhan. Beranikah kita memiliki hati seperti Tuhan, yang penuh dengan rasa cinta, yang penuh dengan rasa peduli dan belas kasih kepada orang di sekelilingnya. Berikan hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang
penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu untuk langkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita akan menutup ibadah tengah minggu kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dari awal hingga pada saat ini kami telah mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami bersyukur melalui firman-Mu kami terus disegarkan bagaimana Tuhan menginginkan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Kau berkati ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang telah mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman tersebut tidak hanya didengar, namun kami sama-sama mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh naikkan. Terima kasih untuk setiap diri kami yang masih Tuhan berikan kekuatan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.